Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan pada tema 3, subtema 3 PB yang ke-6. Ini adalah PB yang terakhir dari tema 3. Sekaligus nanti tema 1, 2, 3 bisa untuk bahan PTS. Syarat penampilan iklan layanan masyarakat di depan kelas. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kenapa? Karena agar semuanya bisa mendengar, tapi enggak keras teriak-teriak gitu, enggak. Ya, yang keras setidaknya yang paling belakang. Kalau di kelas itu yang paling belakang mendengar dengan jelas apa yang kamu katakan. Kemudian menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak bergumam. Kalau A ya A, U jelas. Saya sedang makan misalnya. Itu jelas. Menggunakan kontak mata dengan penonton. Maksudnya apa? Mata ketika kalian iklan, itu mata melihat ke penonton. Tidak melihat ke samping, tidak melihat ke atas. Jadi melihat ke penonton. Ya, jadi ada kontak mata. Tampil penuh percaya diri, orang ndredeg. Ya, kalau ndredeg kan ya elek iklan ndredeg. Menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Kenapa kok menggunakan perlengkapan pendukung iklan? Karena dengan perlengkapan pendukung iklan ini akan menarik perhatian dari penonton dengan adanya perlengkapan itu. Apalagi perlengkapannya indah, lucu, dan menarik pokoknya gitu. Ya, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Ya, tadi kan sudah ada sketsanya. Ya, alurnya setelah ini gitu jelas. Kemudian hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Maksudnya apa? Jangan sampai di tengah-tengah ngomong kemudian, duh, aku harus ngomong apa nih ya? Nah, gitu. Hafal. Setelah ini ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, gitu. Itu maksudnya hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Nah, berikut ini akan Pak Heri sajikan 2 macam iklan yang bisa kalian saksikan. Ya, ini contoh iklan yang jelas, yang menarik, tapi iklannya di luar. Ya, oke. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah juga merupakan unsur yang mungkin berbahaya jika dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan bencana seperti banjir karena menyumbat aliran sungai. Jadi, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita harus bersikap bijak dalam menanggapinya.
Sekarang kalian buka di halaman 113, halaman selanjutnya. Ya, yang ayo berlatih. Dalam sebuah kelompok, kita berhadapan dengan keanekaragaman. Semakin anggota kelompok itu banyak, maka keanekaragaman akan semakin banyak pula. Perbedaan itu pasti terjadi. Tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Karena warna itu, ya misalnya warna ya, warna di rumahmu, warna ini macam-macam dah. Kalau warna putih semuanya indah apa enggak? Nah, kan tidak ada keindahannya. Justru karena ada bermacam-macam warna itu, akhirnya indah. Mama atau papa yang mengatur perlengkapan barang di rumah sesuai dengan warna, disesuaikan dengan warnanya oleh mama atau papa, sehingga rumah itu terasa indah. Ya. Lalu apakah kelebihan bekerja seorang diri? Itu ada. Lebih serius dalam bekerja karena tidak ada yang ganggu. Lebih senang seorang diri. Kemudian lebih rileks dan nyaman, jadi nyantai. Karena tidak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang ngajak bicara-bicara ngalor ngidul gitu, bisa lebih konsentrasi lah. Ya, tapi juga ada kekurangan. Itu ada kekurangan bekerja seorang diri. Pekerjaannya lebih lama terselesaikan. Makin lama seorang diri. Terus bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja sama bersama-sama. Misalnya kamu membersihkan kelas sendiri, ya memang kamu nyantai, tapi kan lebih lama nanti selesainya, ya. Lalu kurangnya interaksi antar sesama, ini ya kamu yang terbiasa, misalnya bermain game di rumah sendirian. Lalu interaksi dengan teman jarang. Nanti sama temannya arep omongan omong apa ya, bingung karena apa? Sing diomongin pangganing game-game itu aja. Kamu lihat beberapa, kalau kamu lihat ke jalan-jalan ke mall gitu, ketika ada yang anak-anak muda yang nongkrong, kadang-kadang ngumpul bersama, ndak omong-omongan, tapi malah apa? Malah bermain dengan HP-nya masing-masing. Nah itu apa gunanya omong-omongan? Apa gunanya kumpul-kumpul gitu kalau ndak omong-omongan? Iya dah. Nah, lalu kurangnya tambah wawasan. Karena apa? Tidak ada yang diajak omong. Semakin banyak teman, wawasannya akan semakin banyak pula. Gitu. Juga kemudian apa? Kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok. Satu itu, meningkatkan informasi dan pengetahuan atau tambah wawasan tadi. Ya. Meningkatkan ragam pandangan hampir sama dengan tambah wawasan. Pandangannya banyak. Meningkatkan penerimaan atau suatu solusi. Misalnya saya kok tidak bisa menyelesaikan ini ya. Lalu teman-temannya memberikan solusi, memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, meningkatkan tingkat kinerja, maksudnya apa? Hasilnya akan lebih baik, kerjasamanya akan lebih baik. Begitu untuk kelebihan bekerja dalam sebuah kelompok. Lalu sebutkan kekurangan bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, kekurangannya dalam kelompok, bekerja dalam kelompok. Lebih setuju pada mayoritas pendapat kelompok. Maksudnya pendapat yang paling banyak, pendapat yang paling banyak itu pendapat yang benar. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak salah juga ada pendapat yang lebih sedikit itu yang benar. Tapi mayoritas pendapat yang paling banyak dalam kelompok itu yang dianggap benar. Kemudian kemungkinannya mendapat balas jasa. Yang mendapat, oh kamu mendukung ini. Nah, lalu pengambilan keputusan berlarut-larut. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang berpendapat. Tuh, karena dalam sebuah kelompok seperti itu. Ya. Kemudian kamu lihat di alinea berikutnya, halaman 114. Corak batik di Indonesia macam-macam. Selain di Pulau Jawa, batik juga terdapat daerah lain. Batik Bali, itu ada Pak Eri contohnya itu batik Bali. Pak, apakah hanya 4 itu? Masih banyak lagi.
batik Bali masih banyak lagi. Itu contoh. Lalu berikutnya nanti akan Pak Eri tampilkan batik Kalimantan, Minangkabau, Toraja, Flores, Halmahera, dan batik Papua. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang dilihat kamu di situ. Itu batik dari Kalimantan, dari Pulau Kalimantan. Ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Pak Eri tampilkan hanya satu, tapi masih banyak. Ya, coraknya seperti itu. Beda-beda, masing-masing dari provinsi itu beda-beda coraknya. Itu yang Pak Eri tampilkan, tapi masih banyak lagi. Ya, lalu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, yang bawah itu. Lalu yang samping, yang seperti kota-kota itu dari Toraja, dari Sulawesi. Ya. Berikutnya contoh batik dari Flores. Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari Halmahera, dari Ambon sana. Kepulauan Ambon sana ada Pulau Halmahera. Kemudian yang terakhir adalah batik dari Papua. Nah, dari Sabang sampai Merauke semuanya punya ciri khas batik sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak hanya mengenal batik dari Jawa, enggak. Dari berbagai provinsi di Indonesia punya ciri khas batik sendiri-sendiri. Sekarang ke halaman 115, sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Nah, di situ sudah Pak Eri tampilkan ada 5 teknik, mulai dari batik tulis, ya, yang dulu sudah Pak Eri jelaskan, pakai canting, ada lilinnya untuk menutupi yang biar tidak terkena catnya itu dan sebagainya. Lalu pembuatan batik cap, ini ada alatnya sendiri, biasanya dipegang tangan gitu atau besi, kemudian dicap pada kain yang akan dipakai untuk batik itu, dicap batik. Ya, capnya macam-macam, ini cepat ini pembuatannya, karena pakai cap, jadi seperti di stempel gitu. Lalu batik colet, nah batik colet itu ada ya, juga dikenal dengan batik lukis, karena tekniknya dengan banyak melukisnya itu. Ya, kemudian batik printing itu seperti kalau kamu lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisan yang panjang-panjang di jalan itu. Nah, itu batik pakai printing, tadi di print. Jadi sekali keluar cetak dari kain itu sudah ada gambar batiknya. Pola batiknya digambar di komputer dulu, kemudian dicetak, langsung dicetak. Jadi cepet banget, ya. Lalu batik celup ikat. Nah, jadi kainnya itu diikat. Kainnya diikat bulat-bulat gitu, biasanya pakai karet itu. Kemudian dicelupkan di kain. Nanti setelah kering, ikatannya dilepas, nanti akan membentuk pola. Kalau pas nanti tidak pandemi ini sudah selesai, kalian akan diajari untuk pembuatan batik celup ikat itu. Ya, itu sebagai contoh 5 teknik pembuatan batik. Nah, sekarang tugas kalian di tematika, subtematika PB6 ini ada 2 pertanyaan dengan 16 jawaban. Yang pertama, sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Sudah Pak Eri pernah jelaskan, kamu bisa cari nanti di browsing-browsing itu bisa ada. Lalu manfaat keragaman budaya bagi suatu bangsa ada 6. Pak, saya hanya bisa 4 misalnya, nggak apa-apa, tapi jangan 3, separuh, ya, 4 dan lebih, kalau bisa sampai 6, ya. Itu tugas-tugas kalian di tematika, subtematika PB6 ini. Kerjakan di buku tema, ditulis dengan tulisan yang rapi, sehingga Bapak Ibu Guru lebih mudah untuk mengeceknya, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bentar lagi kita akan ketemu dalam pembelajaran tatap muka. Tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa kembali
belajar seperti biasa. Oke, tetap belajar, tetap semangat, jadilah anak yang baik. Terima kasih.